perdamaian dunia terus dibuktikan oleh para prajurit TNI, salah satunya melalui penugasan sebagai Military Observer PBB pada misi MINURSO di Headquarters Layun dan bertugas tanpa senjata. Para perwira TNI mengandalkan diplomasi dan netralitas untuk mengawasi gencatan senjata di medan ekstrim. Dan untuk mengetahui sejauh mana peran MILOPS, saat ini kita terhubung dengan perwira Satgas MILOPS MINURSO, Mayor CKU Anggoro Jati Pramono MM. Assalamualaikum, selamat siang, Sampurasun, Pak Anggoro. Waalaikumsalam, selamat siang, Sampurasun, Kang Oki. Apa kabar Pak Anggoro? Alhamdulillah sehat, baik. Baik, terima kasih Pak Anggoro sudah bisa bergabung bersama kami di Sampurasun TVRI Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema mengenai Satgas MILOPS, Mata dan Telinga PBB. Sebelumnya juga informasi yang kami sampaikan ini berkaitan pula dengan juga tentunya bagaimana Indonesia memperjuangkan begitu hak kemanusiaan dan juga netralitas dan juga menjaga hak-hak kemanusiaan begitu ya. Pak Anggoro bisa jelaskan bagaimana ini penugasan saat ini di mana dan juga tentunya mengenai ini Satgas MILOPS serta perannya. Jika kita membaca sedikit begitu ya untuk MILOPS MINURSO ataupun juga tentunya ini pada misi MINURSO Headquarters Layun ini terdapat di Spanyol begitu ya, ataupun juga daerah-daerah yang juga menjadi penempatan penugasan. Tapi bisa dijelaskan saat ini saya bertugas di mana dan juga bagaimana Satgas MILOPS serta perannya. Baik, terima kasih Kang Oki. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami bisa berbicara di TVRI Jabar. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang MILOPS, Satgas MILOPS di MINURSO. Kebetulan kami luruskan sedikit tadi, Satgas MINURSO bukan di Spanyol tapi ada di Afrika, tepatnya di Afrika Utara, di negara Maroko. Jadi Satgas MILOPS ini bertugas di Afrika Utara, Maroko, negaranya yaitu Western Sahara. Tujuannya adalah untuk melaksanakan pemantauan ceasefire antara negara Maroko dan Western Sahara. Jadi kami Satgas MILOPS di sini melakukan tugas untuk memantau perkembangan yang ada di sini di tengah dua kubu yang berkonflik, yaitu dari pihak Maroko ataupun pihak Western Sahara. Mereka mempunyai perjanjian gencatan senjata atau ceasefire, dan kami selaku MILOPS melakukan pengawasan dan pengawasan untuk kedua belah pihak. Pengawasan berikut personilnya, kekuatannya, jangan sampai ada konflik-konflik yang antara kedua belah pihak. Begitu Kang Oki. Ya, Pak Anggoro, begitu ini sedang di Afrika Utara begitu ya, bagaimana juga menjaga keamanan juga kedaulatan begitu ya dengan adanya perjanjian begitu ya. Lantas bagaimana gambaran situasi keamanan di area tugas saat ini di tengah eskalasi konflik yang sedang terjadi, Pak Anggoro? Baik, namanya di medan tugas tidak ada daerah yang aman. Di sini daerahnya rawan, Mas. Meskipun dikatakan di sini daerahnya tidak merah, daerahnya masih biru gitu, Mas. Masih hijau. Tapi kami tetap melaksanakan, kami selaku military observer melaksanakan pengawasan antara kedua belah pihak, antara pihak dari Maroko dan pihak dari Western Sahara. Kami melaksanakan negosiasi, kami melaksanakan pertemuan yang intinya agar perjanjian ceasefire yang dilakukan oleh kedua belah pihak dapat dilaksanakan supaya tidak terjadinya konflik antara kedua belah pihak. Jadi kami sampaikan juga misi MINURSO ini sudah ada di sini dari tahun 1991, Mas Kamu. Berarti ini memang kalau melihat sejarah ini ya dari tahun 1991 ini daerah rawan namun tidak dalam kategori merah begitu ya. Walaupun masih kategori biru begitu ya. Pak Anggoro bersama rekan-rekan yang ditugaskan di sana melakukan negosiasi agar juga tentunya ini antara Maroko dan juga bagian Sahara ini tidak terjadi konflik begitu ya. Lantas berapa lama sih sebenarnya total penugasan yang harus dijalani begitu ya, dan sudah berjalan berapa bulan hingga saat ini? Saya Iko dan juga tentunya masyarakat Indonesia ini sangat
ingin tahu sekali begitu ya, berapa lama sebenarnya penugasan di area sana dan juga sudah berapa lama hingga saat ini, Pak Anggoro di sana? Baik, kami diberi mandat, diberi tugas dari Indonesia dan dari UN, PBB, kami diberi tugas untuk melaksanakan misi di sini selama 1 tahun. Kami tiba di sini bulan April, tanggal 1 April, dan kebetulan kami sudah melaksanakan tugas di sini selama jalan 4 bulan, Kang Oki. Baik, sudah 4 bulan berarti ya di sana, namun juga tentunya ini penugasan selama 1 tahun begitu ya. Sebagai Melops Iya, yang betul. bertugas begitu ya tanpa senjata, apa tantangan atau situasi yang paling menegangkan yang pernah dialami Pak Anggoro selama 4 bulan ini? Iya, jadi situasi yang paling mengesankan yaitu bagi saya ketika kami melakukan observasi kepada tentara dari luar negeri, Maroko ataupun di Western Sahara, kami masuk ke wilayah mereka. Itu adalah salah satu kegiatan yang cukup menegangkan karena pertama kali kita bisa masuk ke wilayah orang lain, wilayah negara lain. Dan juga dalam patroli yang kami lakukan, kami setiap hari melaksanakan patroli yang jaraknya kurang lebih minimal 200 kilometer. Dan patroli yang kami laksanakan itu tidak mudah karena bukan hanya jalan biasa tapi jalan gurun pasir yang kita tahu. Kalau kita tidak bisa melihat secara benar jalurnya, kita bisa tersesat atau bisa namanya di sini stuck karena tahu sendiri kalau kita patroli di gurun pasir itu medannya sangat susah gitu, Kang Oki. Ya baik, saking luasnya begitu ya hamparan gurun Sahara begitu Betul, ya. Kang Oki, Ini gurun pasir. gurun pasir ini begitu ya. Jadi harus tetap berhati-hati begitu ya, bisa dikatakan stuck ataupun juga tentunya tidak bisa melakukan observer begitu ya, Pak Anggoro begitu ya. Betul, Kang Oki. Ya. Selanjutnya, apa pengalaman yang paling berkesan atau menyenangkan ini saat bekerja sama dengan pengamat militer dari negara lain? Karena tentunya pasti ini kan tidak hanya Indonesia saja, namun sebelumnya siapa saja sih negara-negara begitu ya yang ditugaskan dan bekerja sama dengan Milops yang ada dari Indonesia, Pak Anggoro? Baik Kang Oki. Baik, biasanya saya bekerja di Indonesia, semuanya tentara Indonesia. Dari Indonesia, dan sementara begitu kami tiba di UN ini, kami bergabung dengan tentara-tentara luar negeri, ada yang dari Afrika, ada yang dari Eropa, ada yang dari Asia. Nah, itu adalah kesempatan yang sangat berkesan bagi saya karena kami bisa berkomunikasi, bekerja sama dengan tentara luar negeri, dan itu juga di setiap kami bekerja, kami tidak hanya membawa nama pribadi, kami membawa nama TNI, kami membawa nama negara. Jadi kami melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin agar dapat membawa nama baik TNI dan nama baik Indonesia tentunya, Kang Uki. Ya, jadi tentunya ini tugas yang sangat mulia sekali begitu ya, di tengah juga tentunya pasti perbedaan budaya juga begitu ya dengan negara-negara lain, namun juga sebagai mata dan juga telinga PBB begitu ya, dengan satu tujuan begitu, mengamankan daerah konflik, daerah rawan, namun juga tentunya belum memasuki kawasan merah, namun tetap biru tapi melakukan selalu observer dan juga tentunya ini melakukan negosiasi-negosiasi. Tantangan-tantangan pasti juga dihadapi ketika disatukan dalam satu tim begitu ya. Tadi juga sudah dikatakan ada yang dari Asia, ada yang dari Eropa begitu ya, ada pun yang dari negara lain. Bagaimana tantangan pertama ketika Afrika juga? Bagaimana tantangan pertama begitu ketika datang begitu ya? Lalu juga pastikan Pak Anggoro dan juga tim ini harus langsung berkomunikasi, harus langsung melakukan begitu ya misi yang akan dijalankan. Apa tantangan yang pertama ketika dihadirkan bersama tim yang berbeda dari benua yang lain? Baik, kebetulan kami datang ke Satgas Minurso ini bertiga, tapi dari 3 orang tersebut tidak ada yang jadi satu, jadi kami tersebar. Kami kebetulan di tim set itu salah satu tempat yang kurang lebih 7.000 kilometer dari pusat kota. Jadi begitu kami sampai di sini, kami bertemu dengan rekan-rekan dari negara lain, ya kami harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan mereka karena saya cuma satu orang Indonesia di sini, sementara rekan-rekan kami yang lain ada yang dari Asia, ada yang dari Eropa, ada yang dari Afrika. Nah, kemudian
ya kami bagaimana caranya kita bisa menyesuaikan dengan keadaan di sini, dengan budaya yang berbeda di setiap setiap negara, dengan kultur yang sangat berbeda. Ya kami harus menyesuaikan dengan keadaan yang ada di sini, Kang Oki. Iya, dari 4 bulan Pak Anggoro begitu ya, ini kan harus cepat menyesuaikan. Di hari keberapa begitu ya? Apakah dari pertama ini sudah langsung bersama-sama dan kompak begitu ya, ataupun juga tetap ada menyesuaikan di hari keberapa ini teman-teman ini, karena kan baru 4 bulan begitu ya dari 1 tahun masa penugasan di area Betul. sana begitu ya, dan terlebih ini ternyata dari 3 personel begitu ya yang dikirimkan ini ternyata juga disebar begitu ya di area tersebut, dan Pak Anggoro ini berada di 7.000 km dari pusat perkotaan begitu ya. Bagaimana ini cara Betul. untuk menyatukan visi dan misi, terlebih juga ini pasti juga ada budaya-budaya yang berbeda, perbedaan jam. Mungkin kini ini masih posisi di dini hari ya, ataupun di subuh begitu ya. Nah, bagaimana cara mengadaptasinya itu tersebut? Tetap untuk mencapai visi dan juga misi untuk perdamaian. Iya, kebetulan di sini jam 5 subuh, Kang Oki. 5 pagi, masih pagi di sini. Kebetulan di sini subuhnya itu jam 7. Jadi kalau dikalkulasi ke Indonesia mungkin masih jam 3 subuh kali di Indonesia kali ya. Soalnya masih pagi. Jadi kami di sini menyesuaikan, mungkin sampai sekarang kami masih menyesuaikan karena keadaan di sini sangat berbeda dengan Indonesia. Contohnya seperti cuaca. Di sini cuaca sekarang sedang memasuki musim panas atau summer. Di mana temperatur cuaca bisa sampai 50 derajat, Mas Kang Oki di sini. Jadi sangat berbeda dengan di Indonesia, dan begitu juga alamnya di sini sangat berbeda. Ketika summer sedang ada seperti badai gurun. Jadi sekarang sedang ada badai gurun, jadi pergerakan kami terbatas. Begitu juga dengan makanan juga sangat berbeda di sini. Tidak seperti Indonesia yang tiap hari kita bisa ketemu nasi dan lain-lain. Di sini sangat sulit mendapatkan nasi karena makanan utama di Maroko dan orang-orang luar itu roti gitu, Kang Uki. Jadi saya harus menyesuaikan terutama dari makanan dan budaya. Di tengah panas yang terik begitu, tadi sudah dikatakan hampir 50 derajat begitu ya. Lantas juga ada Iya, betul. badai gurun begitu, atau badai Gurun, pasir begitu iya. ya. Ini Sandstorm. betul. Bagaimana tetap menjalankan aktivitas? Apakah ketika cuaca yang begitu ekstrim dan juga tentunya di tengah badai gurun begitu ya, apakah tetap melakukan observer atau ada tugas lain dari pantauan jauhnya? Tetap Mas, tetap meskipun cuacanya ekstrim di sini sampai dengan 50 derajat, meskipun sedang ada badai gurun, kita tetap melaksanakan observasi karena memang itu adalah SOP yang harus dilaksanakan setiap hari. Jadi kami setiap hari melaksanakan patroli dari Senin sampai dengan Minggu. Jadi meskipun cuaca panas, meskipun sedang ada gurun pasir, tetap kita melaksanakan tugas. Tidak ada halangan begitu ya sebagai mata dan juga telinga PBB yang sedang bertugas mulia begitu ya, untuk selalu melakukan Betul, observer, Andi. lalu juga tentunya untuk selalu melakukan negosiasi dan juga aksi kemanusiaan yang ada di area Maroko begitu ya. Tentunya semoga saja apa yang sudah disampaikan